Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah ya, di kesempatan emas, kesempatan yang baik ini, kita masih bisa bersua, meskipun lewat YouTube ya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin ya, minal aizin wal faizin. Saya kira memang ini masih bulan Syawal ya, jadi belum terlambat saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Setiap detik adalah kesempatan untuk selalu berbuat baik. Dan setiap hari adalah kesempatan kita untuk selalu berkembang. Iya kan? Pada kesempatan ini saya ingin membahas ya suatu tema yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Temanya adalah bagaimana hikmah dari kita bergaul dengan orang-orang yang toksik. Ketika kita bergaul ya dengan siapapun ya, baik itu di lingkungan pertemanan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga besar, pastilah kita menemukan beragam karakter ya. Ada yang karakter toksik, ada yang karakter non-toksik. Maksud saya ada karakter yang tidak baik dan ada karakter yang baik. Tetapi kita jangan a priori dulu terhadap karakter-karakter non-toksik. Karakter-karakter toksik. Maksud saya ya, kita jangan a priori terhadap karakter-karakter yang negatif. Karena ketika Tuhan menciptakan kita dengan suatu pertemanan, dengan suatu komunitas yang memiliki karakter toksik, itu pasti ada kebaikan di sana. Iya kan? Misalnya begini ya. Ketika kita bergaul dengan orang yang keras kepala. Sering kan kita bergaul dengan orang yang keras kepala. Baik itu teman, keluarga besar, masyarakat, salah satu di lingkungan masyarakat. Pasti kan kita pernah berinteraksi dengan orang yang keras kepala. Dengan orang keras kepala tersebut akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita bisa belajar menjadi orang yang tegas dan berani. Jadi kita jangan a priori dulu, karena dari dia kita bisa belajar ternyata orang yang keras kepala itu kurang bagus, kurang elok, dan kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi berani dan kita bisa menjadi orang yang tegas dalam memutuskan suatu hal. Kemudian ya, ketika kita bergaul dengan orang yang cuek, yang pertama tadi yang keras. Yang kedua orang yang cuek. Orang yang cuek, tidak peduli, apatis, acuh tak acuh. Orang di luar sana kelaparan, kita nggak peduli. Nah, ketika kita bergaul dengan orang yang seperti itu, kita bisa belajar. Ternyata karakter-karakter yang tidak peduli itu kurang bagus untuk kita tiru. Artinya kita bisa belajar menjadi orang yang peduli, orang yang simpati kepada teman kita, kepada lingkungan pergaulan kita. Karena sikap-sikap yang tidak peduli itu akan membuahkan akan menanamkan kebencian di hati kita ya. Kadang kita kan kurang suka, wah ini orang kok nggak peduli amat gitu. Jadi itu suatu pelajaran bahwa kita harus menjadi orang yang peduli, harus menjadi orang yang simpati. Kemudian ya, ketika kita bergaul dengan orang yang selalu mengkhianati janji, tidak amanah, kita bersyukur dengan orang seperti itu. Karena orang seperti itu mendidik diri kita supaya kita menjadi orang yang amanah. Betapa sakitnya ketika kita dikhianati. Betapa sakitnya ketika dia mengingkari janji. Jadi itu suatu pelajaran bagi kita. Bahwa kita jangan seperti itu. Kita jangan memiliki karakter-karakter yang gampang mengkhianati. Yang gampang ingkar janji. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter yang suka merepotkan orang. Kan ada ya karakter yang selalu merepotkan, selalu memanfaatkan teman,
selalu merepotkan orang. Nah, dari dia kita bisa belajar banyak tentang bahwa kita harus menjadi orang yang mandiri, artinya kita jangan ketergantungan terhadap orang lain. Terus kita juga bisa belajar banyak bahwa dari dia kita harus menjadi orang yang selalu membantu kepada sesama. Ya kan? Kemudian dari karakter yang non-toksik, misalnya kita bergaul dengan orang yang lemah lembut. Kalau yang pertama tadi kan yang toksik. Kalau ini yang non-toksik, orang yang baik. Orangnya lemah lembut. Wah, udah cantik, lemah lembut, penuh kasih sayang. Nah, dari orang yang seperti itu, bagi orang yang keras, kita kan bisa belajar. Oh, ternyata sikap lemah lembut itu memberikan nuansa yang indah. Ternyata indah juga ya karakter-karakter yang lemah lembut, yang baik, yang peduli. Artinya dengan sikap yang seperti itu, kita bisa mempengaruhi orang lain. Supaya orang lain pun menjadi baik. Karakter-karakter lemah lembut itu kan juga dicontohkan ya oleh Nabi besar Muhammad ya, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang lemah lembut. Seorang yang penuh dengan kasih sayang dalam menghadapi siapapun. Jadi Tuhan tidak pernah salah dalam mengirim kita suatu teman. Baik itu teman yang sikapnya A, teman yang sikapnya B, teman yang sikap C. Tuhan tidak pernah salah. Karena dari beragam karakter tersebut kita bisa belajar mencari kebaikan di sana. Jadi kita jangan a priori dulu stop berhubungan dengan mereka. Boleh jadi kita membatasi pergaulan dengan orang-orang yang toksik. Tetapi dari mereka kita berterima kasih bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Coba bayangkan, kalau kita tidak bergaul dengan mereka, kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang toksik, kalau kita hanya berada di zona nyaman, kita tidak akan berkembang. Kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang keras, mungkin karakter-karakter kita tetap negatif. Dengan mereka lah kita bisa menjadi lebih baik. Dengan mereka lah kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang seperti itu kurang bagus dan kurang elok kita tanamkan. Jadi Tuhan tidak pernah salah dalam mengirim suatu pertemanan. Ketika kita dijatuhkan oleh mereka, berarti posisi kita berada di atas. Ketika mereka membicarakan kita di belakang, berarti posisi kita berada di depan. Kita berterima kasih kepada orang-orang yang toksik, karena dengan mereka kita bisa menjadi lebih baik. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.